Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 223. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 223 berjudul Inojin versus Houki. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah Inojin melawan Houki. Anime Boruto episode 223 rilis hari Minggu tanggal 7 November 2021. Studio yang menggarap anime Boruto episode 223 adalah antara Studio Jiwo Animation dan Studio Pierrot. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 223 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah akhirnya ujian akhir telah dimulai. Babak pertama pertarungan individu akan menjadi pertarungan antara Yamanaka Inojin dan Taketori Houki. Houki dan rekan-rekannya dari tim 25 telah melakukan misi dengan Anbu sampai sekarang, yang jarang dan biasa bahkan di antara rekan-rekan mereka sendiri. Itu sebabnya Inojin tidak tahu apa yang Houki rencanakan atau trik apa yang mungkin dimiliki Houki. Untuk memulai sesuatu dengan cepat, Inojin dengan terampil menggunakan Shouju Giga atau gambar peniru binatang super yang merupakan jutsu keahlian Inojin. Dia kemudian mampu mendorong Houki ke sudut. Namun, Houki menunggu kesempatan untuk menggunakan jutsunya. Tiba-tiba, Inojin benar-benar kehilangan pandangan tentang keberadaan musuhnya dan situasi berubah. Siapa yang akhirnya akan menjadi pemenang. Sementara itu, Boruto dan Mitsuki sedang menuju ke tempat ujian akhir karena mereka seharusnya berpartisipasi di dalamnya. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melihat beberapa orang yang tampak mencurigakan dan memutuskan untuk mengejar mereka. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 223 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 223 tidak mengadaptasi manga Boruto chapter manapun. Cerita pada anime Boruto episode 223 adalah cerita original dari animenya. Episode ini bisa disebut dengan episode filler karena cerita pada anime Boruto episode 223 tidak merujuk pada alur cerita di manga Boruto. Episode ini adalah episode tambahan saja. Jadi jika kalian tidak menonton episode ini, tidak akan rugi besar. Karena cerita pada episode 223 ini tidak berpengaruh sama sekali pada alur cerita asli pada manga Boruto. Meskipun tidak mengadaptasi manga, namun anime Boruto episode 223 ini tetap menarik untuk ditonton karena akan ada adegan pertarungan antara Inojin melawan Houki. Meskipun pertarungannya tidak se-epic Naruto melawan Ishiki, tapi masih mending menonton adegan pertarungan filler daripada menonton adegan slice of life filler dalam anime Boruto. Karena judul anime Boruto episode 223 adalah Inojin versus Houki, jadi sudah jelas fokus utama dari cerita di episode ini adalah pertarungan Inojin melawan Houki. Ini akan menjadi sangat menarik karena kita tahu sendiri kedua karakter ini yaitu Inojin dan Houki tidak pernah bertarung. Jadi ini akan menjadi pertarungan perdana mereka. Dalam pertarungan ini mungkin kita akan menjadi lebih banyak mengetahui tentang Houki dan kemampuan sebenarnya yang dia miliki. Houki sendiri adalah tokoh karakter filler di anime Boruto. Jika kalian baca manga Boruto dari chapter awal sampai chapter terbaru, kalian tidak akan pernah menemukan sosok karakter yang bernama Houki. Houki ini adalah karakter original di seri anime Boruto. Jadi jika anime Boruto masuk pada alur cerita di manga, sosok Houki kemungkinan besar tidak akan dimunculkan. Karena Houki adalah karakter filler, jadi dia hanya muncul di alur cerita filler saja di anime Boruto. Berbeda dengan Inojin. Inojin adalah karakter original di manga Boruto. Karena Inojin adalah karakter original di manga, sudah pasti dia akan sering muncul di anime, baik pada alur cerita filler ataupun canon. Yamanaka Inojin adalah seorang genin dan anggota klan Yamanaka Konoha Gakure. Bersama dengan rekan satu timnya Akimichi Chocho dan Narashikadai, ia membentuk generasi ke-17 dari Ino Shikacho. Inojin adalah anak tunggal dari Ino dan Sai. Inojin tercatat sebagai shinobi yang sangat berbakat dan berpengalaman dalam berbagai keterampilan. Seperti ibunya, Inojin juga seorang ninjutsu medis, sementara juga shinobi tipe sensor. Inojin berjuang untuk mendeteksi orang memiliki jangkauan terbatas. Dia dapat mengimbangi ini dengan gambarnya, menggunakannya sebagai media untuk memfokuskan pengindraannya karena juga dibuat dengan cakranya. Namun, dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan pada tanda cakra seseorang. Sebagai anggota generasi Ino Shikacho, dia menjadi mahir dalam kerjasama ninjutsu, mampu mensinkronkan teknik dengan timnya.
Dia dilatih secara teratur oleh orang tuanya bahkan sebelum bergabung dengan akademi. Inojin memiliki kecakapan Shuriken Jutsu yang sangat maju, mampu dengan mudah mengenai sasaran. Inojin juga terampil dalam Kenjutsu, menggunakan tanto tanpa ujung untuk pertempuran jarak dekat. Untuk keterampilan khasnya, Inojin juga telah diajarkan teknik berorientasi seni ayahnya. Dan karena itu, ia mampu menganimasikan gambarnya secara efektif untuk berbagai tujuan. Meskipun gaya gambarnya sangat berbeda dari ayahnya, dan bahkan lebih terlihat, ia menggunakan warna dalam gambarnya. Dia dapat menerapkan tak peledak pada gambarnya untuk menyebabkan mereka meledak ketika berada di dekat targetnya. Dalam anime, ia dapat secara efektif menggunakan Fuinjutsu, mampu membatasi gerakan seseorang dan memperkuat Fuinjutsu sesama pengguna. Kemudian, kehebatan Inojin terbukti cukup hebat untuk menguasai teknik penyegelan, atau bisa disebut Tiger Vision Staring Bullet, membiarkan dia menggunakan gambarnya untuk menyegel target kembali ke dalam gulungannya. Sebagai anggota klan Yamanaka, Inojin telah mulai mempelajari berbagai teknik berorientasi pikiran dari klannya, seperti teknik pergantian tubuh pikiran atau bisa disebut Shintenshin no Jutsu. Setelah menjadi genin, ia mulai mempelajari teknik yang lebih maju, termasuk teknik transmisi tubuh pikiran untuk berkomunikasi secara mental dengan orang-orang dari jarak yang cukup jauh. Sebagai seorang genin, Inojin memiliki beberapa jutsu yang cukup kuat untuk bertarung. Sementara itu, yang akan jadi lawan Inojin pada anime Boruto episode 223 adalah Hoki. Mungkin banyak dari kalian yang kurang mengetahui mengenai sosok Hoki dan juga kemampuan bertarungnya, karena memang Hoki ini adalah karakter filler yang sangat jarang sekali tampil. Hoki adalah genin Konoha yang mirip dengan Hatake Kakashi. Dia adalah anggota dari tim 25. Hoki adalah seorang yang bersemangat, yang sangat mengagumi Hatake Kakashi dan ingin mengikuti jejaknya. Meskipun sangat berdedikasi pada misinya, Hoki dapat menjadi terlalu percaya diri dan mudah tersinggung saat memegang komando. Hoki memiliki rambut coklat berantakan dan mata ungu. Di akademi, dia menggunakan pakaian shinobi biru tua dan rompi terbuka di atasnya. Sebagai shinobi, Hoki memakai rompi yang diresleting. Untuk menghormati idolanya, yaitu Kakashi, dia memakai masker biru tua dan pelindung dahinya ditutupkan pada mata kirinya. Hoki memiliki memori fotografis yang memungkinkan dia untuk mengingat detail samar dari apapun yang dia lihat. Dia juga memiliki beberapa keterampilan dalam Fuinjutsu, mampu melumpuhkan musuhnya di bidang titiknya dan juga meningkatkan kekuatannya dengan bekerja sama dengan pengguna lain. Dulunya, Hoki Taketori ini membuat para penonton Boruto penasaran. Soalnya, dia pakai dandanan yang mirip dengan Hatake Kakashi, yaitu mulut selalu tertutup dan ikat kepala ninjanya dipakai menutupi satu mata. Hal itu sampai sempat ada yang membuat teori bahwa Hoki Taketori adalah anak dari Hatake Kakashi. Padahal sebenarnya bukan. Dia cuma fans berat Kakashi. Di sini admin sudah merangkum fakta-fakta menarik mengenai Hoki Taketori. Berikut adalah 4 fakta menarik mengenai Hoki Taketori. Fakta menarik yang pertama adalah shinobi yang mirip Kakashi. Tak bisa dipungkiri, Hoki Taketori sempat membuat para fans Naruto dan Boruto mengatakan bahwa dia adalah anak dari Kakashi. Tapi kenyataannya tidak begitu. Ternyata Hoki hanya sebatas seorang yang mengidolakan Kakashi saja, dan bukan anak dari Kakashi. Karena mengidolakan Kakashi, Hoki memakai masker biru tua sebagai bukti bahwa ia sangat mengagumi Kakashi, dan juga memakai pelindung kepala dimiringkan untuk menutupi mata kirinya layaknya Kakashi. Hal itu memang ia ungkapkan sendiri. Hoki mengatakan itu pada Kakashi saat Kakashi menyamar. Waktu itu, Hoki mengatakan bahwa Hokage ke-6 merupakan ninja jenius yang ia kagumi. Fakta menarik yang kedua adalah memiliki kemampuan spesial. Dari segi kemampuan, Hoki memang tidak semenonjol para tokoh utama, tapi dia punya keunikan sendiri. Hoki memiliki kemampuan memori fotografis. Dia dapat mengingat sempurna segala sesuatu yang dia lihat. Ini membuat dia cocok menjadi mata-mata. Hoki juga memiliki keterampilan dalam teknik Fuinjutsu. Mengingat dia memiliki kemampuan fotografis, bisa saja Hoki dapat menirukan segel tangan milik ninja lain layaknya Kakashi saat menggunakan Sharingan yang dikenal sebagai ninja si peniru jutsu. Namun kebanyakan para pengguna segel tangan sangat cepat dalam melakukan aksinya. Tanpa bantuan Sharingan akan susah
untuk melihat gerakan secepat itu. Fakta menarik yang ketiga, Houki adalah anggota dari tim 25 yang diawasi oleh Sai. Houki satu tim dengan Renga Kokubo dan Hako Kuroi. Mereka tergabung dalam tim 25. Awalnya tak diketahui siapa Jonin tim ini. Namun setelah mereka menjalani misi sambil diam-diam diawasi Kakashi, Jonin pemimpin tim ini jadi Sai. Tim 25 memang jarang disorot. Namun sejauh ini mereka terlibat dalam 2 misi penting. Yang pertama adalah saat mereka bersama Sai menangani mata-mata bandit Mujina di area Konoha. Yang kedua adalah saat mereka menjelajah Amegakure untuk menyelidiki jejak Kara di Amegakure. Fakta menarik yang keempat adalah Taketori. Taketori memiliki arti pemotong bambu. Hal ini didasarkan pada cerita rakyat Jepang yang berjudul Taketori Monogatari. Taketori juga nama dari sebuah klan yang pernah muncul dalam Naruto Shippuden. Memang klan Taketori sangat jarang diketahui. Yang pasti klan ini memiliki hubungan tersendiri dengan klan Hyuga untuk kepentingan politik. Kedekatan kedua klan tersebut pernah terlihat dalam Naruto Shippuden. Pada Naruto Shippuden episode 390 diperlihatkan alasan Hanabi dan Hiashi tidak ada di Konoha saat Pain menyerang adalah mereka sedang melakukan rapat dengan klan Taketori. Meski begitu, belum diketahui hingga sekarang apakah Houki punya hubungan dengan klan tersebut atau tidak. Nah, itulah fakta menarik dari Houki, shinobi genin yang akan bertarung dengan Inojin pada anime Boruto episode 223. Karena anime Boruto episode 223 ini tidak mengadaptasi manga Boruto, jadi admin tidak bisa membahas ceritanya secara detail. Admin cuma bisa menjelaskan cerita garis besarnya saja yang berdasarkan pada spoiler anime Boruto episode 223 yang diterbitkan di majalah Animedia. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Karena pada manga Boruto chapter tersebut ada beberapa cerita dan adegan yang sudah diadaptasi, jadi admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi saja. Cerita dimulai dengan Boruto yang sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada 2 anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto kemudian melihat segel karma di telapak tangan kanannya, kemudian langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Kemudian Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya Data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Kawaki mengatakan, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau." Kawaki mengatakan, "Kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Kot, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat 2 penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Kot yang sedang mendekat ke arahnya. Kot sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Kot, penjaga pintu gerbang mengatakan, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa?" Kot menjawab,
Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk. Penjaga gerbang mengatakan, maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana. Kot mengatakan, cih, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini. Kot mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Kot membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Kot, berhenti, ini peringatan terakhir. Kot lalu mengatakan, ya, sebelum kalian mati. Setelah Kot menuju ke fasilitas pengikut Boro dan bertemu dengan para penjaga gerbang di tengah hujan salju, adegan kemudian beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, ingat apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal. Sama seperti anak lain yang mati, tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma. Kemudian beralih ke Kot yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Kot mengaktifkan karma putihnya. Lalu Kot langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang dengan tangan Kot yang sudah membentuk cakar. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Seize Ninja, mirip dengan Garo. Kedua penjaga ini menembaki Kot dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Kot kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Kot mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Kot berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Kot yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Kot muncul dari sabuk hitam ini dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Kot langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Kot menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Kot melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Kot mengalungkan sabuk hitam ke penjaga gerbang yang memakai masker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabuk hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker kemudian memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Kot. Kot memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabuk hitam di bawahnya. Kemudian cakar Kot muncul di sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang bermasker kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Kot. Sabuk hitam Kot terhubung dalam satu dimensi. Kot lalu mengatakan, kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah. Penjaga gerbang bermasker mengatakan, tidak, jangan. Kot kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Kot yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Kot mengatakan, sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat. Kot lalu berjalan ke arah pintu gerbang dan mengatakan, tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk. Kot mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan yang fatal. Kemudian beralih ke patung Hokage ke-7 tempat Boruto dan Kawaki berada. Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa. Kawaki mengatakan, jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu. Boruto kemudian menanyakan kepada Kawaki bahwa, tapi si Kot ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda? Kawaki menjawab, aku tak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tak akan kesulitan.
Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi dia bukan wadah siapapun. Boruto mengatakan, memang, tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain. Kawaki mengatakan, kau pasti bercanda. Kau tak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang ku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Boruto kemudian berdiri dan mengatakan, ayah tak punya lagi kekuatan Kurama. Jadi dia tak sekuat dulu. Lagi pula kita tak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Code itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, kau ini bicara apa? Boruto lanjut mengatakan, kami berlatih. Ayo kita pergi. Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Code yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bug. Bug mengatakan, astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen? Code mengatakan, Jigen sudah mati. Dan sepertinya Boro juga. Bug mengatakan, hei, sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Code menjawab, banyak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida? Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, kau ini bicara apa? Code menjawab, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku padanya. Bug mengatakan, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh. Tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan... Melihat wajah Code yang diam dan serius, Bug percaya jika Boro sudah mati. Bug lalu mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan? Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Eida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Bug mengatakan kepada Code, ini. Tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Eida. Eida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Eida, Code mengatakan, halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Kemudian cerita berlanjut. Di sini Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Eida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Bug menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code berniat membangunkan Eida. Namun Bug agak keberatan untuk melepaskan Eida, karena Eida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Eida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian secara tak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Eida. Itulah informasi dan cerita anime Boruto episode 223. Sebagian cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.